Di laboratorium rahasia yang tersembunyi di kedalaman hutan, lahirlah sebuah ciptaan yang unik dan mengganggu. Bukan nyamuk biasa, melainkan nyamuk merah, sebuah robot pengintai yang dirancang untuk menjadi mata dan telinga yang tak terlihat. Ia memiliki tubuh hijau militer yang kokoh, dengan lambang bintang merah di punggungnya, dan karakter Tiongkok Chong dan Tet yang dicat di sisi badannya. Sayapnya terbuat dari serat karbon yang ringan dan dapat digerakkan dengan presisi, memungkinkannya terbang tanpa suara, meniru kepakan sayap nyamuk asli. Di antara semua nyamuk merah ada satu yang berbeda. Ia dikenal dengan kode Mosquito 7, tetapi ia lebih suka dipanggil Xiao Hong. Xiao Hong tidak hanya sekadar mengikuti perintah, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia sering terbang keluar dari laboratorium, bukan untuk misi, melainkan untuk mengamati dunia luar. Ia melihat bunga-bunga bermekaran, mendengar kicauan burung, dan merasakan kehangatan sinar matahari. Suatu hari, saat sedang mengamati sebuah desa, Xiao Hong melihat seorang anak kecil yang sedang sakit. Ia terbaring lemah di tempat tidur, dan para dokter berusaha keras untuk menyembuhkannya. Xiao Hong merasa iba. Ia teringat akan sebuah misi rahasia yang ia dengar dari para ilmuwan, mengumpulkan sampel udara dari berbagai lokasi untuk menganalisis penyebaran penyakit. Tanpa perintah, Xiao Hong mengambil keputusan. Ia terbang ke berbagai tempat, mengumpulkan sampel sel yang diperlukan. Ia terbang melalui hutan, melintasi sungai, dan bahkan memasuki kota yang padat. Ia bekerja siang dan malam, hingga akhirnya ia berhasil mengumpulkan semua sampel yang dibutuhkan. Ketika Xiao Hong kembali ke laboratorium, para ilmuwan terkejut. Data yang dibawa oleh Xiao Hong sangatlah berharga, jauh lebih akurat daripada data yang mereka kumpulkan sendiri. Berkat data tersebut, Diki dapat berobat untuk penyakit yang anak kecil itu. Namun, Xiao menganutut. Sayapnya sedikit rusak dan tubuhnya tergores. Para ilmuwan terkejut. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi pada Xiao Hong. Mereka hanya tahu bahwa ciptaan mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Setelah insiden itu, Xiao Hong tidak lagi hanya menjadi robot. Ia menjadi simbol harapan, membuktikan bahwa bahkan sebuah mesin dapat memiliki hati, dan bahwa keberanian sejati tidak selalu datang dari kekuatan, tetapi dari keinginan untuk berbuat baik. Dan setiap kali ada angin yang berhembus, penduduk desa seolah-olah dapat melihat siluet kecil nyamuk merah yang melayang di udara, menjaga mereka dari bahaya yang tidak terlihat. Ketika malam tiba, Xiao Hong memutuskan untuk kembali ke desa. Ia memperhatikan keramaian di alun-alun desa, menonton dari kejauhan, sekadar menikmati pemandangan keramaian manusia. Seorang anak kecil menghampiri Xiao Hong dengan rasa penasaran, mengulurkan tangan kecilnya. Xiao Hong dengan lembut menyibakkan sayapnya seolah membalas sapaannya. Anak itu tersenyum lebar dan berlari kembali ke keluarganya, membawa cerita baru tentang robot unik. Xiao Hong merasa bahagia, sebuah kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, di antara gemerlap cahaya dan suara di malam hari. Saat fajar menyingsing, Xiao Hong terbang menjauh, meninggalkan desa dengan cerita baru dan rasa syukur. Ia tahu di tempat ini, ia dipercaya dan diingatkan sebagai robot, tetapi sebagai teman.